Salam Patunggilan, Bapak Ibu dan adik-adik atau anak-anak yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali pada ibadah keluarga, walau sampai dengan saat ini kita masih lakukan via online di rumah maupun di kelompok-kelompok kecil. Kami percaya semua ini tidak mengurangi kerinduan kita untuk datang kepada Tuhan. Mengawali ibadah kita malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih atas anugerah dan pemeliharaan-Mu. Saat ini jemaat-Mu di Cangkring menyiapkan diri untuk membangun ibadah keluarga. Kami memohon Tuhan, tuntun, berkati di dalam kami membangun ibadah ini. Jauhkanlah suara-suara yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kiranya hanya suara Tuhan yang dapat kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sambut dengan kita mengagungkan nama Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat nomor 222B. Bait pertama dan kelima, agungkan kuasa namanya. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta David Prasetyawan, mari kita berdoa, mohon pimpinan dari Tuhan. Dengan hati penuh syukur kembali kami datang kepada Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan menerima firman-Mu. Kami menyadari akan kehidupan yang kami jalani. Banyak dosa yang kami lakukan. Kiranya Tuhan mengampuni dosa-dosa kami, menyucikan kami agar firman Tuhan layak ada di hati kami. Tuhan, terangi hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami akan firman Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Pendeta David Prasetyawan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi dengan Roh Kudus-Mu agar apa yang disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita memuji Kidung Jemaat nomor 50A, bait pertama dan keempat, Sabdamu Abadi. Sabdamu sembuh
Salam patunggilan Bapak Ibu Saudara juga anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan. Terpujilah Tuhan kita yang pada saat ini masih memberi kita kesempatan untuk bisa bersekutu bersama, walaupun dalam situasi yang masih di kelompok-kelompok kecil ataupun di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, kini marilah kita bersama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, di mana bacaan Alkitab pada saat ini kita terima melalui Mazmur pasal 73. Mazmur pasal 73, sebenarnya semua ayatnya, tetapi secara khusus kita baca ayat 1 sampai 5, lalu dilanjutkan ayat 21 sampai 28. Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai 5, dilanjut ayat 21 sampai 28. Saya bacakan untuk kita semua. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Dilanjutkan ayat 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Demikian Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita renungkan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara juga anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan, beberapa waktu yang lalu ketika seusai terjadi gempa di sekitar wilayah atau di dekat wilayah Jawa bagian selatan, ada seorang teman yang kemudian memberikan kabar ketika saya bertanya tentang kondisinya di sana. Teman ini menceritakan bagaimana dia merasa bahwa hidupnya seperti gelap. Kenapa? Karena baru beberapa waktu ia harus ditinggalkan oleh orang tuanya. Belum genap juga 1 bulan. Tetapi kemudian rumahnya juga ikut hancur oleh gempa yang terjadi pada saat itu. Pikirannya seperti gelap, tidak tahu harus berpikir seperti apa, harus merasakan yang bagaimana ketika rasa-rasanya kok bencana itu datang bertubi-tubi. Bapak Ibu Saudara juga anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika kita mengalami sebuah pergumulan, sebuah kesulitan hidup, bahkan juga mungkin bencana seperti yang dialami oleh teman saya ini, sering pikiran kita, hati kita kemudian merasakan, memikirkan hal-hal yang ya rasa-rasanya kita tidak bisa berpikir jernih, semua gelap. Mungkin kita berpikir bahwa
bukannya kita tidak percaya kepada Tuhan, tetapi sulit sekali untuk bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam situasi yang seperti itu. Apalagi kalau kemudian kita membandingkan dengan situasi orang lain yang bukan orang percaya, tetapi rasa-rasanya justru hidup mereka baik-baik saja. Justru mereka tidak pernah mengalami yang namanya kesusahan hidup. Dan itu yang pernah juga dialami oleh pemazmur. Dalam bacaan kita saat ini kita ditunjukkan bagaimana pemazmur juga hampir saja tergelincir di dalam imannya ketika ia melihat banyak orang fasik yang mereka justru terlihat sangat berbahagia. Makmur, tadi ditunjukkan kemakmuran itu melalui kehidupan, melalui pribadi tubuh yang sehat dan gemuk. Ini digambarkan sebagai simbol kemakmuran. Orang fasik hidupnya makmur, mereka selalu mujur, tidak ada rasa-rasanya petaka celaka yang dialami. Pemazmur sempat berpikir untuk lebih baik kalau ternyata dekat dengan Tuhan itu malah mendatangkan celaka, ya lebih baik kita menjadi sama saja seperti orang fasik. Hampir saja pemazmur jatuh dalam kehidupan yang demikian. Tetapi kemudian ketika ia merenungkan kasih karunia Tuhan, ketika ia merenungkan penyertaan dan tuntunan Tuhan, maka ia menjadi sadar bahwa dekat dengan Tuhan akan memampukan kita untuk bisa melihat segala sesuatu dengan menggunakan mata hati yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan pun ketika kita mengalami situasi yang sulit, dikatakan di ayatnya yang ke-21, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Tetapi di ayat 23, aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Artinya bahwa kemudian pemazmur merasakan bahwa dekat dengan Tuhan memampukan kita untuk bisa menjalani setiap liku hidup yang ada. Mungkin ketika kita kemudian mendekatkan diri kepada Tuhan, tidak pada saat itu juga pergumulan hidup akan hilang. Tidak pada saat itu juga lalu persoalan-persoalan yang kita alami kemudian terselesaikan, tidak. Tetapi pada saat itu cara pandang kita menghadapi situasi persoalan yang ada ini yang berubah. Cara kita memandang masalah itu yang diubahkan. Karena itu yang dirasakan oleh pemazmur. Akhirnya ia tahu, ia sadar bahwa Allah adalah tempat perlindungan. Allah adalah tempat untuk menaruh segala harapan. Di sanalah pemazmur akhirnya bisa memandang masalah dengan lebih baik. Akhirnya dia memiliki pemahaman yang baru. Dan dengan pemahaman itu ia bisa menjalani, menyelesaikan setiap masalah yang ada, setiap pergumulan yang dialami itu dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita tidak mungkin bisa menyelesaikan sendiri. Tetapi cara pandang kita ketika kita menghadapi masalah, kita menyerahkan hidup kita pada Allah sumber pertolongan, maka cara kita menyelesaikan pada akhirnya adalah cara Tuhan yang Tuhan berikan melalui kita. Tuhan menolong kita dengan memberi cara pandang, memberi hikmat untuk bisa menyelesaikan masalah kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, mungkin ada kalanya kita menghadapi masa-masa kelam, masa-masa gelap hidup kita. Tetapi yakinlah, kalau kita menaruh harapan kepercayaan kita
pada satu tempat perlindungan yang utama, yaitu Tuhan Allah sendiri, maka kita akan dimampukan untuk memandang masalah itu justru sebagai kesempatan kita beriman, menyelesaikan itu dengan cara Tuhan melalui hikmat yang diberikan kepada kita semua. Selamat menjalani kehidupan dengan tetap percaya pada satu tempat perlindungan kita, yaitu Tuhan Allah sendiri. Bila Tuhan yang memampukan kita dengan hikmat-Nya untuk bisa menjalani hidup ini dan senantiasa percaya pada penyertaan-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang sudah kita terima bersama. Kiranya kita dapat melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang telah memberkati kita dari waktu ke waktu. Malam hari ini, mari sejenak kita mengucap syukur kepada-Nya melalui persembahan. Dan persembahan kita diiringi dengan pujian NKB nomor 199, bait pertama dan keempat. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kembali lagi Tuhan, kami datang sujud menyembah-Mu, menaikkan syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar dan kami renungkan pada saat ini. Kiranya firman-Mu ini akan menjadi suluh dan pelita bagi kehidupan kami. Dan melalui firman-Mu ini dapat membarui kehidupan kami untuk lebih setia kepada-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami yang pada saat ini mengalami pandemi COVID-19. Kami mohon para pemimpin bangsa kami dari tingkat atas sampai ke daerah, berikanlah mereka kemampuan. Terutama buat para petugas Satgas COVID-19, para dokter, dan juga para medis untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya. Kami juga memohon kiranya mereka dapat melaksanakan tugasnya juga buat masyarakat, sehingga masyarakat dapat terbebas dari penyakit COVID-19 dan dapat kembali hidup dalam damai sejahtera-Mu. Kami juga berdoa buat gereja-Mu di Jemaat Cangkring, yang pada saat ini dapat melakukan ibadah di gedung gereja dengan menggunakan protokol kesehatan. Kami mohon Tuhan, terus pimpin kami
Lindungi kami sehingga kami, jemaat-Mu, bebas dari penyakit COVID-19. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami di NTT dan NTB yang mengalami musibah bencana alam. Kiranya Tuhan beri kekuatan dan serta penghaburan, sehingga mereka dapat kembali dan dapat hidup dalam damai sejahtera. Tuhan, di tengah-tengah ibadah ini, kami telah mempersembahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati juga warga jemaat-Mu yang telah mempersembahkan persembahannya. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kira Tuhan tuntun, Tuhan berkati, dan jikalau Tuhan berkenan, himpunkan kembali kami untuk beribadah di lain kesempatan. Demikian doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kami mohon untuk bangkit berdiri. Kita memuji memakai kidung jemaat nomor 413 ayat yang pertama. Tuhan pimpin anak-Mu. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, damai sejahtera, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa melimpah atas saudara, memampukan saudara untuk hidup kudus di dalam Tuhan, sekini dan selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati.